itu standby ya Pak ya? Ya, jadi WFH itu kan tetap work. Iya betul. Jadi work from home, jadi tetap bekerja. Seperti itu kawan ngajak, jangan negatif thinking, ini PNS gimana nih kerja? Tetap kerja kok kawan ngajak, malah lebih padat ya Pak ya? Betul, Seperti bisa itu. sampai 24 jam itu. Benar, saya merasakan kawan ngajak, mohon maaf curhat. Kepanjangan ya ngajaknya ya. Udah lama nih Aul nggak nyapa kawan ngajak di podcast ngajak ngawang kong pajak. Biasanya tuh suka ada Kang Tresna, tapi kali ini Aul sendiri. Ya ampun, tepuk tangannya dulu dong, mana biar gak sepi. Tenang aja kawan ngajak. Kali ini Aul nggak bener-bener sendiri. Ada bintang tamu spesial dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Langsung aja. Kita panggilkan Bapak Yusron Purbatin Habib. Bapak Yusron ini merupakan Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sumber daya manusia ya Pak ya? Betul, Mbak. Terus juga soal tatanan layanan baru ya? Betul, Mbak. Betul, di Kanwil DJP Jawa Barat 1 dan internalnya seluruh Direktorat Jenderal Pajak ya. Oh ya, kawan ngajak, jangan kemana-mana, pantengin terus podcast kita pada pagi hari ini karena bakal ada giveaway yang menarik nanti di akhir acara. Kita langsung aja nih ya, Pak Yusron. Apa kabar Pak Yusron? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ul? Alhamdulillah baik juga. Pak Yusron gimana setelah pandemi ini, semakin sibuk atau semakin kosong nih jadwalnya? Alhamdulillah semakin sibuk. Semakin sibuk ya. Saya juga sama, saya juga semakin sibuk. Rasanya banyak sekali hal baru yang terjadi ya Pak Yusron ya? Betul. Dan hal baru itu memang tidak ada dalam tanda kutip tuntunannya di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita harus punya kreasi tersendiri. Terus kemudian Bapak Ibu yang dari kantor pusat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memang murni dari buah pemikiran sendiri di pada saat itu. Wah, jadi harus cepat kita tuh ya Pak Yusron ya. Kayak kemarin aja baru keluar kan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor 33 tahun 2020 soal pelayanan tidak tatap muka. Jadi waktu itu dari bulan Maret ya Pak ya sampai bulan Juni. Tidak tatap muka, tapi setelah itu kan tatap muka lagi ya Pak ya. Pasti kan itu pelayanan di eksternal. Tapi di internal DJP juga pasti ada perubahan-perubahan ya Pak ya. Seperti apa sih Pak kalau sekarang pengelolaan SDM serta pelaksanaan tugas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak? Pastinya kawan ngajak tuh ada yang pengen tahu ini kayak gimana sih pegawai pajak sekarang gitu. Iya, jadi kalau kita bicara ketentuan, jadi yang terakhir itu ada ND 533 PJ 2020, nota dinas dari Pak Dirjen langsung. Pada saat itu menyikapi pelonggaran dari PSBB di ibu kota. Jadi di Jakarta mulai ada pelonggaran sementara di beberapa kantor di unit kita ternyata malah ada peningkatan terhadap pegawai yang terpapar COVID-19. Oh, ada peningkatan. Betul. Sehingga itu perlu dilakukan pengaturan-pengaturan. Di situ disebutkan bahwa karena aturan ini tidak hanya murni berlaku di Jakarta, aturan ini berlaku secara nasional. Akhirnya ada beberapa yang disesuaikan. Jadi sebagai contoh begini Mbak, untuk yang daerah dengan zona merah atau orange itu maksimal pegawai rumpun jabatan pelaksana yang bisa masuk atau work from office itu sebanyak 25%. Itu pelaksana ya Pak ya? Betul, rumpun jabatan pelaksana. Karena untuk dalam tanda kutip pejabat itu harus tiap hari masuk. Nah, mungkin sebagai contoh di kanwil kita saja ya, kita bicara yang skop kecil di Bandung sampai dengan saat ini itu zonanya itu merah. Merah paling turun orange, nanti naik ke merah lagi. Nah, hal ini membawa konsekuensi bahwa kita harus menetapkan pada posisi pertama yaitu teman-teman yang rumpun jabatan pelaksana
yang WFO itu sebanyak 25%. Tetapi dalam tanda kutip tetangga kita sebelah, dalam hal ini unit kantor kerja kantor kita KPP Pratama Sumedang, itu bisa 50%. Jadi kebetulan karena wilayah Sumedang itu kuning, seperti itu. Jadi setiap kantor akan beda-beda. Setiap kantor akan beda-beda dalam pembatasan maksimal untuk pegawai rumpun jabatan pelaksana yang masuk. Ya. Tapi di samping itu juga ada pengecualian terhadap pegawai ini apabila memiliki riwayat atau memiliki keterbatasan dalam hal-hal tertentu, seperti ada mungkin riwayat penyakit, terus kemudian usia yang sudah lanjut dalam hal ini. Salah satu yang menjadi pembatasan adalah umur. Apabila umurnya lebih dari 50, itu bisa mengajukan WFH yang lebih lama. Nah, cuman saya takutnya banyak juga di antara teman-teman itu yang mengaku hampir 50 gitu kan. Wah, saya sudah hampir 50 Pak, berapa ini? Mungkin 8 tahun lagi udah hampir 50. Jadi, saya juga 50, 27 tahun lagi. Jadi hal-hal ini memang memerlukan keikhlasan dari kita untuk saling juga melengkapi, untuk saling juga membantu, untuk saling juga peduli kepada institusi kita maupun kepada keluarga besar kita di jajaran Kanwil DJP Jawa Barat 1. Seperti itu. Kalau saya sih jujur ya Pak ya, curhat aja. Ya. Kalau saya sih merasa kalau WFH sama WFO itu tidak ada bedanya ya Pak ya. Berbedanya cuman kan WFH di rumah. Malah kalau WFH itu lebih ribet Pak menurut saya. Soalnya kan kita harus terus standby. Abis itu malam-malam kadang juga masih ada kerjaan. Ya betul Pak. Jadi di SE 30 pun sudah disebutkan bahwa apabila WFH seorang ini pegawai rumpun jabatan pelaksana itu posisinya harus di kota tempat dia ditugaskan. Betul. Seperti itu. Itu standby ya Pak ya? Ya, jadi WFH itu kan tetap work. Iya betul. Jadi work from home. Jadi tetap bekerja. Seperti itu kalau ngajak, jangan negatif thinking, ini PNS gimana nih kerja? Tetap kerja kok kawan ngajak, malah lebih padat ya Pak ya? Betul, bisa sampai 24 jam itu. Benar, saya merasakan kalau ngajak, mohon maaf curhat. Curhatnya langsung ke saya juga ya. Tapi nggak apa-apa sih, saya masih enjoy aja. Saya lebih senang kalau ada kerjaan daripada nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan tuh nggak kerasa, udah beres, waktunya udah sore, udah malam, seperti itu. Kalau ngajak, oh ya Pak, ini kan tadi udah dijelaskan ya kalau misalnya WFH, WFO gitu ya di kalangan pejabat dan juga pelaksana. Iya. Kalau misalnya nih Pak ada kegiatan yang memang harus seluruh pegawai datang di tempat yang sama gitu ya Pak. Emang harus kegiatannya harus ada gitu, wajib. Itu seperti apa Pak kebijakannya Pak? Ya, jadi sesuai ketentuan di SE 30 itu bisa kita lihat beberapa pembatasan dalam tanda kutip ya, kemudian juga karena masalah keterbatasan juga ya, memang seyogyanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya rapat atau kumpul-kumpul itu dibatasin. Tapi kalau seandainya tidak bisa, nah kita harus sebijaksana mungkin untuk melakukan kegiatan itu. Seperti kita lakukan di ruangan yang terbuka. Jadi sirkulasi udaranya cukup memadai sehingga seandainya pun kita di satu ruangan itu mungkin isinya lebih dari 100 orang, tapi itu tetap memadai secara sirkulasi. Kemudian juga seperti kita ini Mbak, jadi antara kita berdua kan memakai face shield, walaupun tadi sebelum kita komunikasi kita berdua memakai masker ini ya, kita sengaja lepas kemudian memakai face shield. Jadi hal ini tetap dilakukan. Terus kemudian pada saat sebelum acara seperti kita juga pernah melakukan, semuanya kita rapid, dilakukan rapid test, terus kemudian dilakukan penyemprotan desinfektan di ruangan itu sebelum dipakai, kemudian kita juga mencuci tangan bisa dengan desinfektan maupun dengan sabun dan air, menjaga jarak. Jadi kita juga berjarak. Ini di rapat itu juga kita coba untuk jarak antar meja, kita coba jauh mungkin, karena sesuai dengan arahan Pak Kanwil, beliau menyampaikan kalau hal-hal yang sifatnya seperti ini kita ambil semaksimal mungkin, seperti teman-teman yang mungkin
terkena atau sempat berdasarkan hasil rapid ternyata reaktif, kemudian langsung segera di swab, umpamanya swabnya itu positif, kemudian mereka harus swab lagi sampai negatif 2 kali. Ini prinsip kehati-hatian yang alhamdulillah itu ditekankan sekali oleh Bapak kita, Pak Neil Madrid. Jadi sangat-sangat dipantau ya setiap karyawan ya Pak ya? Iya, karena secara nasional pun kita dipantau berdasarkan self-assessment kesehatan, isian itu, yang saya yakin Mbak Aul udah pagi tadi juga sudah ngisi. Kita itu kayak ya untungnya kita itu biasa megang HP ya sekarang, sehingga pengisian SAK yang harus dilakukan setiap hari dari Senin sampai Minggu tidak ada kecuali, baik umpamanya ada libur Lebaran, puasa, tahun baru, Natalan, semua harus mengisi tiap hari, tidak boleh telat. Itu memang salah satu dari mitigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Benar-benar menjadi kebiasaan baru. Betul, yang positif sebenarnya ya Pak ya, karena kita kan menjadi lebih aware sama diri kita ketemu siapa, kita kemana, kebersihan kita, ya Pak ya, betul. Yeah. Tapi kan Pak, kalau misalnya kantor itu kan banyak ya Pak ya, pegawainya. Kita tidak tahu ada pegawai yang dari luar kota, atau misalnya baru ada kepentingan dari mana kan kita tidak tahu ya Pak ya. Misalnya nih saya hari ini di Bandung gitu ya Pak, tapi weekend teman saya ada yang ada kegiatan misalnya di Bogor, saya ke Bogor gitu. Nanti misalnya setelah saya balik lagi ke Bandung, itu seperti apa Pak kebijakannya? Iya, kalau yang bersifat penugasan, jadi memang tidak bisa dipungkiri kita yang berdinas di institusi pajak, Direktorat Jenderal Pajak ini banyak penugasan-penugasan yang lintas daerah, lintas kota, maupun yang di dalam kota sendiri, yang ini dalam tanda kutip kontak fisik atau memasuki daerah berbahaya yang zona merah itu sangat besar. Nah, sehingga apabila yang bersangkutan dari Bandung ke kota yang lain di mana daerahnya juga merah, itu harus melakukan rapid test, di mana sebelum rapid test atau sebelum masuk kantor kita akan lakukan meng-WFH-kan pegawai yang bersangkutan, sehingga meminimalkan seandainya yang bersangkutan maaf ini sampai terpapar. Jadi walaupun secara ketentuan harus kita WFH-kan sampai 14 hari, tapi kadang-kadang itu bisa kita persingkat dengan sudah melakukan tracing baik rapid maupun swab test terlebih dahulu, gitu Mbak. Oh, seperti itu. Jadi harus di rapid dulu atau swab test terlebih dahulu, baru boleh masuk kantor. Tapi itu juga sudah dalam keadaan sudah di WFH-kan terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi tidak langsung pulang besoknya langsung masuk kantor, tidak boleh ya Pak, seperti itu ya. Jadi tenang saja kawan pajak, kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin ya Pak ya. Itu tadi kan untuk diri kitanya nih. Sekarang untuk kantor seluruhnya itu seperti apa Pak? Ya. Jadi pengelolaan kantor pada masa pandemi ini memang agak berbeda dibandingkan dengan pada saat ya mungkin bahasa jelasnya tahun kemarin lah, dibanding dengan tahun kemarin, di mana tahun kemarin kita bisa lebih leluasa ke sana kemari, terus kegiatan kita juga bisa diikuti oleh banyak orang, kita juga bisa mengadakan kegiatan lebih beraneka. Tetapi untuk saat ini barangkali kita memang perlu ada kebiasaan baru, dan kebiasaan baru ini membawa dampak pada acara-acara model baru. Acara-acara model baru ini membutuhkan fasilitas yang berbeda dan juga penanganan terhadap kondisi fisik gedung kita yang berbeda. Kita memiliki 17 unit, di samping Kanwil ada 16 KPP Pratama, dan itu harus dalam pantauan kita juga. Yang standar adalah setiap bulan kita harus melakukan rapid test. Standarnya seperti itu sebelum tanggal 15, karena tanggal 15 kita harus melaporkan kepada gugus tugas pencegahan COVID-19 di Direktorat Jenderal Pajak.
Nah, seperti itu, sehingga sebelum tanggal itu kita melakukan rapid test, dan dari hasil rapid test itu seandainya ada yang reaktif, kita akan fasilitasi untuk dilakukan swab. Dan seandainya positif, kita akan lakukan penanganan sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan. Teman ini kita minta untuk isolasi mandiri sampai 14 hari, kemudian baru di swab kembali. Dari swab itu sampai negatif. Sebetulnya sampai negatif sudah cukup. Betul. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi ke Mbak Aul, bahwa pimpinan kita itu memberikan mitigasi yang lebih, sehingga Bapak atas seizin beliau kita swabnya sampai negatif 2 kali. Wah, luar biasa. Jadi yang seperti ini dalam rangka untuk mengelola kantor kita. Terus kemudian juga secara insidental itu kita lakukan penyemprotan secara menyeluruh di kantor kita, dan ini memang biasanya ada pemicunya. Apabila ada yang reaktif atau segera kita lakukan penyemprotan desinfektan. Terus kemudian untuk ruangan yang diindikasikan salah satu teman terpapar, itu juga kita WFH-kan terhadap seluruh teman yang ada di ruangan itu, dan kita juga akan fasilitasi untuk swabs-nya, sehingga pegawai ini bisa lebih tenang, tidak menduga-duga atau jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Walaupun kita tidak boleh parno, tetapi mitigasi atau penjagaan atau membuat hati teman-teman tenang itu juga penting dalam hal bekerja. Selain di kantor juga kan kita pasti punya keluarga di rumah, atau misalnya punya tetangga, punya teman gitu. Bagaimana kalau misalnya kita baru saja kontak erat, Pak, dengan ada misalnya teman kita di luar yang positif COVID? Seperti apa itu, Pak, kalau di unit kerja, Pak, penanganannya? Iya, jadi kebetulan ini malah memang ada kasus real, kasus nyata di lingkungan kita. Ada seorang pegawai kita yang kebetulan ini suaminya positif, sehingga beliau dinyatakan memang kontak erat. Nah, dan ini dalam hal penanganan memang ada kekhususan untuk pegawai kita ini. Kita lakukan penugasan, jadi memakai surat tugas dalam rangka pencegahan COVID-19. Oh, ada surat tugasnya. Ada surat tugasnya, karena kalau di WFH kan, dalam tanda kutip, kan masih beliau masih harus kerja. Iya, betul. Sementara untuk memanage atau untuk menata hati, karena ini pasangan hidupnya kebetulan terpapar saja sudah hal yang berat buat beliau. Sekali, apalagi Pak, kalau harus disambi atau harus sambil kerja ini itu, sehingga kita lakukan penugasan khusus kepada beliau, kepada yang bersangkutan, bahwa yaudah monggo yang bersangkutan untuk konsentrasi dalam hal penyembuhan kepada saudaranya atau pasangan hidupnya, orang tuanya dan lain-lain. Jadi ini adalah sebetulnya bukan kebijakan, tapi ini memang juga merupakan arahan dari kantor pusat terhadap bagaimana kita memanage keluarga besar Direktorat Jenderal Pajak ini, sehingga tidak ada nantinya mungkin pegawai kita yang sampai kesulitan dalam hal seperti tadi yang saya ceritakan. Karena itu pasangan ini kita mikirkan sampai ke putra-putrinya yang ada di rumah. Kita coba untuk bisa mengirimkan makanan atau apapun kebutuhan hidup dari mereka kan. Dan kemudian juga kita coba ketahui bagaimana kondisi masyarakat sekitar terhadap pegawai kita yang terpapar, supaya tidak juga nanti kan kita kadang-kadang kan dengar cerita, kadang-kadang dikucilkan atau apa. Tapi alhamdulillah berdasarkan monitoring yang kita lakukan terhadap pegawai-pegawai kita, itu bisa melakukan isolasi mandiri secara baik. Terus kemudian dalam hal ini, dalam kebutuhan hidup keluarganya bisa juga tetap terjamin dengan baik. Dan kita juga secara kepegawaian, nah, kan mungkin juga nanti, wah kita harus gantiin ini untuk teman-teman yang sedang ditugaskan untuk pencegahan COVID-19,
saling komplement kegiatan-kegiatan dan penugasan. Backup gitu ya Pak ya. Betul. Oh, sebagai penutup nih Pak ya, ada nggak Pak pesan-pesan untuk kawan ngajak yang nonton podcast kita nih Pak? Ya, jadi mungkin pesannya untuk kawan ngajak ya. Jadi Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini mungkin di jajaran kita Kanwil DJP Jawa Barat 1 siap melayani wajib pajak dengan tatap muka dengan tatanan normal yang baru. Dan ini didukung oleh petugas kita yang alhamdulillah pada saat ini juga sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dalam pengawasan kita, dan seandainya pun ada hal-hal yang mungkin memerlukan penanganan-penanganan, kami dari kepegawaian siap melaksanakan itu. Dan saya pesankan sekali lagi kepada seluruh pegawai di jajaran Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kanwil DJP Jawa Barat 1, untuk selalu menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan ini dengan baik. Istilahnya sih sudah sangat populer ya, jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jadi sudah merupakan kegiatan hidup atau bagaimana kita berkehidupan sehari-hari, baik di rumah, di perjalanan, di kantor, pulang ke rumah lagi. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa menjadikan apa yang kita ikhtiarkan dalam pelayanan kepada wajib pajak bisa berjalan dengan baik. Begitu dan maksimal ya Pak? Iya, begitu. Luar biasa sekali Pak Yusron, terima kasih banyak sudah menjadi bintang tamu di episode ngajak kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga pikiran serta mau sharing ke kita semua soal kondisi terkini di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Terima kasih banyak Pak Yusron. Iya, sama-sama Mbak Ul. Nanti next time kalau diundang lagi mau ya Pak ya? Iya, insya Allah. Semoga next time udah ada Kang Tresna, jadi semakin seru nanti obrolan kita. Soalnya kan kalau Kang Tresna suka ada celotehan-celotehan aneh itu Pak. Kalau saya suka kurang celotehan anehnya kayak gitu, tapi nggak apa-apa ya Pak. Sekarang sama Aul dulu ya Pak ya. Siap Mbak. Nggak apa-apa. Kalau ngajak, terima kasih sudah nonton podcast ngajak episode kali ini bersama Pak Yusron. Oh iya, tadi Aul udah menyebutkan di awal podcast kalau pada podcast episode kali ini juga bakal ada giveaway. Yeay, mana dong Y-nya? Yeay, gitu. Ini juga ada giveaway lagi dari kita, satu buah kado khusus rahasia kawan ngajak, tapi beneran ini bagus dan bakal berguna ya, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Buat kawan ngajak yang ingin dapat giveaway, kalau saya sih jujur ingin ya, kawan ngajak juga harus ikutan nih. Caranya gampang banget, kawan ngajak tinggal subscribe YouTube Kanwil DJP Jawa Barat 1, follow Instagram Kanwil DJP Jawa Barat 1 di @pajakjabar1. Setelah itu komen nih di video kita kali ini, kira-kira untuk episode selanjutnya apa ya temanya. Selanjutnya juga dipakein di komennya username Instagramnya ya, karena kita bakal ngumumin giveaway-nya di Instagram @pajakjabar1. Oke kawan ngajak, cukup sekian Aul hari ini. Buat yang mau follow, dan bukan mau sih, harus follow untuk tahu informasi perpajakan yang baru, langsung aja follow Instagram atau Twitter Pajak Jabar 1, PAJAKJABAR 1. Ada dah di sini ya? Editor ada? Siap, mantap. Habis itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Juga di share video ini ke teman-teman semuanya biar bisa nonton juga Aul dan Pak Yusron.